meluruskan Ustadz Bakhtiar Nasir yang membid'ahkan amalan nisfu Sa'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Setelah pentolan Wahabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas tertangkap basah menyebar luaskan edaran yang membid'ahkan dan menganggap batil anjuran ulama untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban, kini publik dibuat geger, dibuat heboh kembali oleh ceramah salah satu dai nasional yang pernah ditolak kedatangannya di Malang Raya pada bulan Maret lalu karena sang dai disinyalir berpaham HTI. Ustadz Bakhtiar Nasir atau yang lebih akrab dipanggil dengan UBN tengah menuai kontroversi dalam ceramahnya. Ia menyampaikan bahwa amaliyah pada malam nisfu Sa'ban tetaplah bid'ah alias mengada-ngada dan tidak pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Meskipun hal itu telah dianjurkan oleh para ulama dan telah termaktub dalam berbagai kitab salafuna as-salih. Bahkan menurutnya, keputusan final memberikan label bid'ah terhadap amaliyah malam nisfu Sa'ban setelah melalui proses serangkaian penelitian yang super hebat, serta setelah merambah berbagai literatur Islam dalam berbagai mazhab. Oleh karenanya, Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan dengan tegas bahwasanya amaliyah malam nisfu Sa'ban bukanlah amaliyah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan amaliyah yang mengada-ngada alias amaliyah bid'ah. Sungguh pernyataan yang terlalu mengada-ngada dari petinggi Wahabi ini. Pernyataan kontroversi di Ustadz Bakhtiar Nasir ini sangat menyakiti jutaan umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama yang telah mengamalkan amalan malam nisfu Sa'ban dengan berbagai kegiatan positif sesuai anjuran para ulama. Betapa tidak, umat Islam yang sedia mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dianggap sebagai ahlul bid'ah, lebih hina daripada orang yang berbuat maksiat. Melihat ungkapan pernyataan kontroversi sang dai kondang ini, akhirnya salah satu santri salaf tingkat ibtidaiyah marah dan angkat bicara. Sang santri dengan lantang menolak keras terhadap cara berpikir Ustadz Bakhtiar Nasir yang sangat cenderung menyesatkan tanpa melihat unsur maslahah dan mafsadahnya. Sang santri ibtidaiyah memandang Ustadz Bakhtiar Nasir terlalu gegabah dengan pernyataannya yang terlalu tendensius tersebut. Mestinya sang dai sebagai panutan aliran tertentu di Indonesia lebih mengedepankan jalan maslahah, jalan tengah. Masalah furu'iyah acap kali mengalami silang pendapat antar satu ulama dengan yang lain. Bijak menyikapi sebuah perbedaan dengan tidak melakukan justifikasi menyesatkan, serta tidak mudah memberikan label ahlul bid'ah kepada jutaan umat Islam Indonesia adalah masalah. Lebih lanjut, sang santri ibtidaiyah ini sangat menyesalkan terhadap sikap Ustadz Bakhtiar Nasir. Pasalnya, sang dai baru-baru ini ditolak kedatangannya di Malang Raya lantaran dianggap membawa paham menyimpang yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, yaitu paham HTI. Kini, sang dai melalui pernyataannya yang kontroversial tersebut tengah membuat marah jutaan umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Maka tak heran jika cara dakwah sang dai dalam menyikapi sebuah perbedaan seperti ini maka akan terus mendapatkan stigma negatif dari umat Islam Indonesia. Oleh karenanya, pernyataan menyesatkan dari Ustadz Bakhtiar Nasir ini yang cenderung tendensius dan tidak ilmiah sama sekali harus diluruskan agar jutaan umat Islam Indonesia tidak selalu disesatkan oleh pernyataan receh seperti ini. Berikut
kami lampirkan pendapat santri Ibtidaiyah ini yang diperkuat oleh pendapat para ulama kenamaan Indonesia serta pakar tafsir yang kealimannya sangat diakui oleh semua elemen umat Islam Indonesia, Gus Bahauddin Nur Salim dan Buya Yahya. Sebagaimana dilansir dari media resmi Nahdlatul Ulama as-salafi.id yang berjudul meluruskan pernyataan Bahtiar Nasir yang membid'ahkan amalan nisfu Sya'ban. Menonton pengajian Bahtiar Nasir di YouTube, saya terkaget-kaget bagaimana mungkin amalan nisfu Sya'ban dikatakan sebagai amalan yang mengada-ngada alias amalan bid'ah. Ini seperti mengatakan bahwa Bahtiar Nasir telah melakukan penelitian super hebat yang merambah seluruh literatur Islam dari berbagai mazhab, ungkap pengakuan santri Ibtidaiyah. Lebih lanjut, sang santri menambahkan, jika benar demikian, seharusnya Bahtiar Nasir telah menghasilkan tulisan mencerahkan yang mampu meyakinkan masyarakat umum mengenai apa yang dikatakannya itu. Jika hanya sebuah pengajian yang mengkaji satu kitab, seharusnya ia lebih detail lagi dalam menyampaikan pendapat siapa. Kata-katanya seharusnya menurut kitab ini, menurut ulama ini, dan seterusnya. Padahal kalau dai ini mau membuka wawasannya lebih luas lagi, fatwa ulama Mesir yang level keilmuannya disaring dengan sangat ketat mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh berkah. Banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, seperti hadis Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib yang telah dianggap batil oleh para Wahabi Salafi. Syariat menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini terdapat pada banyak amalan ulama salaf, sebagaimana anjuran dari sahibu mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Selain itu, terdapat kitab-kitab para ulama salaf yang menganjurkan untuk membaca Yasin malam nisfu Sya'ban. Pertama, dari kitab Kanzun Najah Wasurul fi Ad'iyah allati tasrahus sudur karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, halaman 47-48. Kedua, riwayat dari Imam Dayrobi dalam kitab Kanzun Najah, halaman 48-49. Ketiga, riwayat dari Qutbuz Zaman Syekh Hasan bin Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam kitab Kanzun Najah, halaman 50 sampai dengan halaman 54. Keempat, disampaikan oleh Said Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Inhafis Sadati Muttaqin Syarhul Ihya Ulumuddin, juz 3 halaman 424. Santri Ibtidaiyah ini menambahkan, perihal dalil membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, dikutip dari Syarah Sya'ban Maza Fihi karya Said Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki, halaman 23. Tidak hanya itu, dalam berbagai kitab Mu'tabarah dijelaskan bahwa para ulama khalaf kontemporer telah mewarisi para ulama salaf dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib. Ini merupakan hujjah serta dalil dari Nabi Muhammad SAW yang diperkuat dengan beberapa pendapat ulama terkemuka dan telah termaktub dalam beberapa karyanya. Jadi, mengatakan amaliyah nisfu Sya'ban adalah bid'ah, menyesatkan dan batil hanya bermodal satu hadis dengan dibumbui dengan tendensius dan kedengkian terhadap umat Islam Indonesia adalah kebodohan yang nyata dari Ustadz Bahtiar Nasir. Senada dengan pendapat santri Ibtidaiyah ini, Buya Yahya murka apabila ada dai yang hanya mempunyai kebiasaan menyalahkan amaliyah umat Islam dengan bermodalkan satu hadis. Bahkan, Buya Yahya dengan tegas mengatakan, mereka yang mengatakan bid'ah adalah ahlu bid'ah yang hakiki, karena mereka sebenarnya tidak mengetahui dalil dan hujjah dalam berfatwa.
agar umat Islam Indonesia bisa selamat dari muslihat para Wahabi ini yang hanya bisa menyesatkan dan membid'ahkan. Buya Yahya memberikan dokumen berisikan hujah dalil lengkap untuk mengkanter dan membungkam para Wahabi ini dengan judul Hujjah Ilmiah Amalan di Bulan Sya'ban yang bisa didownload di albahjah.com. Penjelasan yang sangat jelas, rasional, tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, serta diperkuat dengan pendapat para ulama yang sudah mumpuni dalam bidangnya. Melalui penjelasan yang sangat rasional dan logik ini, kita paham bahwa argumen yang dikeluarkan oleh Ustadz Bahtiar Nasir beserta para Wahabi yang sangat gemar untuk menyalahkan amalia umat Islam merupakan tuduhan yang tidak mendasar serta sangat lemah, mudah untuk dibantah oleh santri ibtidaiyah. Semoga melalui tayangan ini kita bisa paham bahwa aliran Wahabi Salafi adalah aliran yang minim literasi, minim pengetahuan. Semoga kita bisa diselamatkan dari paham-paham menyimpang seperti paham Wahabi Salafi.